Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur kawasan DKI Jakarta dan kota penyangga ibu kota membuat sejumlah wilayah terendam banjir yang cukup tinggi. Akibat intensitas hujan yang tinggi, tanggul di perumahan Pondok Gede Permai, Kelurahan Jati Asih, Kota Bekasi, jebol. Tanggul yang berlokasi di perumahan Pondok Gede Permai, Kota Bekasi, jebol dan membuat warga harus mengungsi. Sebanyak 1.300 kakak dan 5.456 warga terdampak banjir setinggi 3 meter. Tanggul perumahan tersebut roboh dengan panjang sekitar 60 meter. Karena kejadian ini, Menteri PUPR langsung meninjau lokasi yang terdampak dari tanggul yang membendung pertemuan Sungai Cilengsi dan Sungai Cikeas ini. Basuki menyebut perbaikan tanggul sementara akan dikerjakan kurang lebih dalam kurun waktu 3 hari sambil menunggu proses perbaikan tanggul yang akan diperbaiki secara permanen nantinya. Hingga Sabtu sore ini banjir masih merendam sejumlah perumahan warga di wilayah Bekasi, Jawa Barat. Seperti apakah penanganannya? Kami akan langsung bertanya kepada Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi. Selamat sore, Pak Rahmat Effendi. Selamat sore, Mbak Sylvia, apa kabar? Baik, Pak. Mudah-mudahan Pak Rahmat Effendi juga dalam keadaan baik. Pak, Bekasi menjadi salah satu wilayah yang terdampak banjir cukup parah, Pak, di antara Jadetabek. Apa sebetulnya yang menyebabkan wilayah Bekasi ini menjadi wilayah yang cukup parah terdampak banjir? Halo? Halo? Pak Rahmat Effendi tadi sudah mendengar Mbak Sylvie. pertanyaan saya? Sudah. Baik, silakan Pak. Jadi memang kita ini terbagi wilayah barat dan wilayah timur, Pak Silvi. Karena kita dibelah oleh Kali Bekasi yang tadi, Pondok Gede Permai itu adalah... Dengar. Ya, karena kita memang ada pertemuan Kali Cikeas dan Cilengsi yang tadi membobol perumahan Pondok Gede Permai. Ya, tadi Pak Menteri sudah datang dan memang pagu anggaran dari pemerintah pusat sudah dialokasikan, tinggal pelaksanaan dan tanggul yang bobol tadi dalam keadaan darurat, Pak Menteri menyampaikan 3 hari itu selesai. Oke, akan diperbaiki sementara ya Pak, dalam waktu 3 hari kemudian akan diperbaiki secara permanen. Nah, sambil menunggu perbaikan, bagaimana dengan nasib warga yang terutama yang tinggal di perumahan Pondok Gede Permai? Sudah berapa banyak Pak warga yang diungsikan? Ya, kita sekarang sedang bertahap mengevakuasi karena memang sulit. Mereka itu sebagian besar masih bertahan dan tadi ada 700 jiwa yang sudah mau dievakuasi dan kita taruh di tempat BNPB. Kebetulan memang tempatnya di depan Pondok Gede Permai dengan pengawasan prokes bersama dengan kecamatan dan Ramil, Tapus dan saudara camat yang memang standarnya sudah kita buat sedemikian rupa untuk tidak terjadi ada klaster tambahan dalam pasca banjir ini. Ya, oke. Upaya apa Pak yang saat ini sedang dilakukan untuk membantu air yang saat ini menggenangi sejumlah perumahan, tidak hanya di perumahan Pondok Gede Permai Pak ya, tapi di Jati Asih, untuk lebih cepat surut Pak? Apa yang dilakukan? Apakah sistem pompa di sana, drainase di sana sudah berfungsi dengan baik? Ya, jangka pendeknya memang pompa. Tapi ambil contoh di perumahan Tarkar ini kita sudah pasang 5 pompa pun juga ternyata tidak mampu. Tapi kalau jangka panjangnya kita sudah mendesain sistem drainase di mana memang modal yang paling cocok untuk Kota Bekasi dengan 30 meter di atas permukaan laut adalah memperbanyak polder-polder, ruang storage ya, semacam tandon-tandon untuk penampungan sebelum dia sampai ke perbatasan Kabupaten Bekasi. Jadi itu sudah kita desain, hanya kan ini bencana alamnya lebih dulu dari perencanaan kita. Kita merencanakan, mendesain, bahkan udah ada beberapa termasuk perumahan IKIP, perumahan 3 di Kempo, ya, di Galaksi. Tapi memang volume ekstrim
hujan sekarang ini mendahului dari perencanaan kita. Tapi kita tidak putus untuk terus melakukan upaya-upaya dan mudah-mudahan dari 49 titik banjir ya, 1-2 tahun ke depan ini minimal ada 30% bisa kita kurangi. Baik, terakhir Pak Rahmat Effendi, BMKG kan sudah memperingatkan bahwa curah hujan tinggi ini akan terjadi setidaknya sampai 1 minggu ke depan. Apa upaya dari Anda untuk mengantisipasi dampak yang lebih buruk lagi akibat banjir ini? Ya, tentunya menyiapkan BNPB, dapur-dapur umum, ya, BPBD, dapur-dapur umum, terus menugaskan tim kesehatan, melihat kelayakan dalam kedaruratan, untuk mengkoordinir dari semua kejadian yang ada, tentunya yang di daerah-daerah yang karena kontur ya, bukan karena Kali Bekasi. Baik, terima kasih atas waktu Anda bersama kami, Pak Rahmat Effendi, Wali Kota Bekasi telah bergabung di Metro hari ini.